berkunjung Komisi 1 berkunjung ke BNN untuk mendorong beberapa hal penting, termasuk mengevaluasi Perda yang pernah diinisiasi oleh Komisi 4 di tahun 2020 ya. Kemudian sekarang kita lihat lagi dan menanggapi surat edaran dari Gubernur mengenai Perda dari BNN P4 GN dari BNN. Kira poin-poin apa saja yang didapatkan saat kunjungan? Poin-poin yang didapatkan saat kunjungan hari ini pertama adalah mengenai pengoptimalan BNNP maupun BNNK di setiap provinsi, di setiap kabupaten kota, karena baru terbentuk 7 BNNK. Kita masih mau dorong bagaimana 3 BNNK dan kita dorong bagaimana agar terbentuk 7 lagi. Dalam moratorium itu bisa terbentuk BNNK yang lain itu ketika BNNK ketiga kabupaten kota ini maksimal, sehingga kita evaluasi bagaimana proses-prosesnya, apa yang bisa sama-sama kita dorong dan sama-sama kita kolaborasikan. Itu pertama. Kedua, kita mengupas lagi mengenai data dan informasi kasus-kasus yang ada di Provinsi Maluku Utara, kasus-kasus narkotika yang ada di Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya kita kupas lagi bagaimana aktivitas BNN di Provinsi Maluku Utara yang mungkin ke depan bisa kita dorong dan kita kolaborasikan secara bersama. Nah, mungkin terus poin selanjutnya juga mengenai permasalahan yang dihadapi dari BNN provinsi ya, yang mungkin dari permasalahan tersebut bisa kita kantongi dan itu menjadi bahan evaluasi kita baik dari BNN dan lintas-lintas mitra ya di Komisi 1. Seperti salah satunya kita akan membawa isu-isu di BNN ini ke imigrasi mengenai tes urin untuk warga negara asing, orang asing ya, tes urin orang asing yang datang di Maluku Utara, itu pertama. Kedua, mengenai sumber daya manusia di BNN ya, kita akan kolaborasikan dan kita sampaikan juga ke pihak kepolisian agar bagaimana ini sama-sama kita maksimalkan lah perjuangan mengenai pemberantasan narkotika di Provinsi Maluku Utara. Ibu, di BNN ini kan kita tahu bahwa yang sering kami dapatkan juga di lapangan tuh gedung rawat inap ini kan tidak ada, sementara yang saat ini kan rawat jalan yang dilakukan. Nah, itu yang pertama. Terus bagaimana dorong DPR ke depannya? Terus yang kedua, di Maluku Utara kan Perda P4G ini kan belum terbentuk di 7 kabupaten kota, termasuk saat ini juga BNN dorong untuk pembentukan kantor BNK di 7 kabupaten kota Maluku Utara. Bagaimana respon DPR untuk melihat ini? Jadi kebetulan di Komisi 1 sendiri ada Ibu Ketua Perda ya, di sini di samping saya Ibu Farida Jama. Tadi beliau juga memaparkan tahapan-tahapan bagaimana kita dorong lagi Perda P4 GN ini agar sama-sama kita realisasikan, karena ternyata di beberapa kabupaten kota sudah ada, beberapa dari 4 kabupaten kota itu sudah ada, tapi provinsi sendiri belum ada, sehingga ini menjadi satu PR bagi kita untuk sama-sama kita dorong. Kalau dari Komisi 1 itu sendiri, tentunya ini akan kita ambil ya, dan akan Komisi 1 seriusi mengenai Perda ini, apalagi sudah ada beberapa permasalahan yang tadi disampaikan ya, mengenai fasilitas rumah sakit yang mungkin dia akan lintas komisi ya, kita akan berdiskusi lagi dengan Komisi 4 mengenai proses mengenai fasilitas rehabilitas ini. Selanjutnya dengan yang perlu kita kaji lagi beberapa muatan lokal ya, apa sih permasalahan daerah yang bisa sama-sama kita tuangkan di Perda tersebut, sehingga ketika Perda ini diketuk dia bisa berjalan dan bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Maluku Utara. Nanti mengenai proses Perdanya itu seperti apa dan bagaimana, ya mungkin teman-teman bisa mengambil detailnya kebetulan di sini ada ketua Perda. Ibu, terus tadi Ibu buka peluang untuk BNN melakukan tes urin ke WNA nih. Data yang orang kantongi itu 34.600 sekian lah WNA yang ada di Maluku Utara. Kira-kira bagaimana nih? Ya, kita akan suarakan dan kita akan dorong tes urin ke warga negara asing tentunya. Apalagi ini kan yang paham semua ini kan BNN ya. Ketika BNN sudah mengatakan hal tersebut, kita Komisi 1 menjadi satu keharusan bagi kita untuk kita kawal hal ini agar teman-teman dari warga negara asing ya, atau orang asing yang hadir di Maluku Utara ini, ya kita lebih perketat lagi ya dari sisi tes urin mereka. Kemudian ya mungkin kita harapannya kita bisa dorong pencegahan yang lain juga lah. Ada target tidak dari DPRD sendiri untuk hal tersebut? Bisa targetnya
kira-kira di tahun depan apa udah terlaksana atau Baik, kita ulas ya. Tadi ada beberapa poin ya yang kita bahas. Pertama mengenai Perda, kita targetkan di tahun 2026 ini mungkin Komisi 1 akan coba dorong. Ada dua potensi ya, bisa juga dari Perda yang Komisi 1 usulkan, ataupun bisa juga Perda yang diusulkan oleh individu. Kebetulan juga tadi ada permasalahan yang berkaitan sama dapil saya di Halmahera Utara dan Morotai. Kita akan lihat. Pada intinya kita akan coba semaksimal mungkin mempercepat Perda ini, dan kita tidak hanya ingin Perda ini disahkan, tapi kita ingin Perda ini betul-betul efektif dan memang membawa solusi untuk permasalahan yang dihadapi di Maluku Utara. Jadi target kita di tahun 2026 ini kalau bisa sudah ada proses-proses pengusulan maupun tahapan-tahapan yang dilakukan mengenai Perda ini. Kemudian mengenai tes urin 34.600 sekian warga negara asing dan tetap baru itu, kalau memang betul dia tidak, maksudnya dia dibutuhkan tes urin, maka ini akan menjadi kepentingan Komisi 1 untuk mendorong. Kalau untuk mendorong mengaktifasi kesadaran ya, pertama kan kita angkat dulu kesadarannya ke pemerintah provinsi, karena bagaimanapun juga untuk tes urin ini kan akan ada beberapa pihak yang terlibat. Kalau untuk mengaktifasi ya targetnya di dalam waktu dekat juga bisa kita lakukan untuk kita sampaikan di rapat-rapat dan setiap koordinasi. Jadi kalau bilang ada tidak target-targetnya, setelah ini kita Komisi 1 akan mencoba membawa hal ini yang kita kantongi dari BNN ini, kita akan bawa terus dalam setiap rapat-rapat kita, agenda-agenda kita, sehingga kita bisa menemukan satu metode yang pas dan memang tepat untuk tes urin warga negara asing sekitar 34.600 ini.